Selamat pagi teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf dari Inggris, yaitu Alfred North Whitehead. Alfred North Whitehead tidak pernah menulis buku secara khusus menelaah tentang kebudayaan. Namun hal itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki pemikiran tentang kebudayaan. Pemikiran itu memang masih harus diulik atau diselidiki dengan digali dan dirumuskan dari berbagai buku yang ia tulis. Misalnya dari mahakaryanya Process and Reality, dan khususnya dari buku-buku yang ia tulis sesudahnya, yakni Function Operation, Adventure of Ideas, dan A Mode of Thought. Pemikirannya tentang kebudayaan sebagai tanggapan kritis terhadap budaya modern yang dinominasi oleh alam pikiran yang bersifat dualistik dan paham materialisme ilmiah atau scientific materialism. Sudah mulai ia kemukakan dalam buku Science and the Modern World yang ditulis pada tahun 1925. Upaya untuk memaparkan pemikiran Whitehead tentang kebudayaan dibagi dalam 3 bagian. Pertama, dengan memanfaatkan kajian yang pernah dibuat oleh David L. Hall. Kita akan membahas mengenai pemikiran Whitehead. Budaya modern didominasi oleh alam pikiran yang bersifat dualistik dan mekanistik. Alam pikiran dualistik memisahkan manusia dari alam, yang mental dari yang fisik, nilai dari fakta, filsafat dari sains. Alam pikiran yang bersifat mekanistik ini muncul dari paham yang oleh Whitehead disebut materialisme ilmiah. Sebelum merumuskan pengertian kebudayaan dalam perspektif pemikiran Whitehead, David Hall meminjam 3 perspektif yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam mengkaji masyarakat, yakni sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya. Sistem sosial terkait dengan interaksi manusia yang dilihat sebagai aktivitas terkait dengan interaksi antara manusia yang dilihat sebagai aktivitas dengan pola dan struktur tertentu. Sistem kepribadian menyangkut kebutuhan dan kecenderungan individu-individu dalam konteks interaksi tersebut. Sementara itu, sistem budaya menyangkut sistem yang terpola dan terorganisasi dari simbol-simbol yang menjadi objek, sasaran, orientasi, tindakan, serta menjadi komponen yang terbatinkan dalam diri para pelaku tindakan individu, dan pola sistem sosial yang terlembagakan. Sistem kepribadian dalam peristilahan Parsons oleh Hall disejajarkan dengan fakta atomik dalam pemikiran Whitehead yang terkait dengan tindakan dan maksud tujuan individu tertentu. Sistem sosial disejajarkan dengan fakta sosial yang terkait dengan kelompok individu, sedangkan sistem budaya disejajarkan dengan bentuk-bentuk pengorganisasian yang menentukan tipe perilaku dan penafsiran makna kegiatan individu serta masyarakat. Sudah cukup umum diketahui bahwa kata kebudayaan tak ada batasan pengertian yang tunggal. Misalnya pada tahun 1952, Alfred Kroeber dan Cloyd Kluckhohn dalam buku mereka Culture and Critical Review of Concept and Definition telah mencatat adanya tidak kurang dari 164 definisi kebudayaan. Kemudian Clifford Gate dalam
Bukunya yang klasik, The Interpretation of Culture, mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu pola pemaknaan yang terwujud dalam simbol-simbol yang secara historis dialihkan. Suatu sistem pemahaman yang diwariskan dan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dipakai manusia berkomunikasi, melanggengkan, dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap-sikap terhadap kehidupan. Parson sendiri sebagaimana dirujuk oleh Hall mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem simbol yang mencirikan perilaku dan produk tindakan manusia. Sistem budaya terdiri dari apa yang oleh Whitehead disebut objek-objek abadi, mirip ide Platonik, yang pada dirinya sendiri tidak menjadi pelaku aktif dalam proses kegiatan dalam masyarakat, tetapi menjadi dasar pemakna kegiatan tersebut. Sistem budaya merupakan bentuk-bentuk abstrak pengorganisasian pemikiran dan tindakan, baik dari individu maupun dari masyarakat, yang menentukan tipe perilaku dan penafsiran makna kegiatan individu secara masyarakat. Kebudayaan dalam pemikiran Whitehead oleh Hall kemudian didefinisikan sebagai kompleks cita-cita serta kepentingan yang mendefinisikan dan mengorganisasikan kegiatan manusia dalam masyarakat berikut produk kegiatan tersebut. Secara abstrak, kebudayaan terdiri dari serangkaian ciri-ciri yang menandai suatu masyarakat maupun bentuk-bentuk ungkapannya dalam seni, sastra, sistem simbol, sains, teknologi, filsafat, moralitas, agama, dan sebagainya yang mengarahkan energi manusia ke arah perwujudan ciri-ciri yang menandai masyarakat tersebut. Suatu masyarakat semakin berkeadaban kalau bentuk-bentuk ungkapan dan kepentingan budaya tersebut menunjang terwujudnya cita-cita peningkatan kualitas atau bobot pengalaman orang-orang yang ada di dalamnya. Pemikiran kebudayaan sebagai kompleks cita-cita serta kepentingan yang mendefinisikan dan memaknai kegiatan manusia dan produk kegiatan tersebut mengimplikasikan pembicaraan tentang cita-cita budaya dalam kaitan dengan jenis kegiatan dan objek-objek tertentu. Seperti halnya Aristoteles, Whitehead membedakan objek alami dan objek budaya. Objek alami seperti sebatang rotan di hutan misalnya melibatkan proses penyebaban internal dan teleologis sebagai aktualisasi potensi yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, objek budaya misalkan sebuah kursi pengantin terbuat dari rotan merupakan suatu produk penyebaban eksternal, suatu proses artifisial atau buatan manusia. Dalam objek alami, penyebab tujuan atau final causa, penyebab bentuk dan penyebab bahan, dan penyebab yang mengerjakan atau sebab. Dalam objek alami, causa prima, causa formal, dan causa material, dan causa efisien dalam arti tertentu bersifat internal terhadap objek tersebut. Sebaliknya dalam objek budaya, sebuah karya seni atau karya manusia, objek alami direduksikan ke status penyebab bahan atau material dari objek karya seni tersebut. Sebab prima, sebab formal, sebab final, dan sebab efisien bersifat eksternal terhadap objek tersebut karena bersifat internal dalam diri sang seniman atau pelaku kegiatan yang menghasilkan objek tersebut. Pelaku kegiatan budaya adalah khas manusia, karena manusialah yang dapat memaknai kegiatan hidupnya. Manusia juga mampu memasukkan unsur kebaruan dan melakukan tindakan kreatif yang dimaksudkan guna mengejar suatu intensitas pengalaman subjek, suatu proses transformasi lingkungan
alami secara turut maksud cita-cita tersebut. Ada cita-cita budaya dalam pemikiran Whitehead. Seperti pernah dikemukakan oleh Hall, konsep kebudayaan Whitehead lebih bersifat teoritis dan normatif daripada praktis dan deskriptif. Kegiatan budaya haruslah diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang berkeadaban. Apa yang menjadi cita-cita budaya menurut Whitehead tercermin dalam pembahasannya tentang ciri-ciri manusia atau masyarakat yang berkeadaban yang ia rumuskan dalam bab 4 di bukunya Adventure of Ideas. Di situ Whitehead menyatakan bahwa sebuah masyarakat disebut berkeadaban kalau para warganya berpartisipasi dalam 5 kualitas, yakni kebenaran, keindahan, petualangan, seni, dan kedamaian. Kita ulangi lagi. Di sini Whitehead menyatakan bahwa sebuah masyarakat disebut berkeadaban kalau para warganya berpartisipasi dalam 5 kualitas, yakni kebenaran, keindahan, petualangan, seni, dan kedamaian. Kalau kualitas atau nilai yang mencirikan masyarakat yang berkeadaban tersebut dapat disebut sebagai kompleks cita-cita budaya yang terdiri dari kebenaran, keindahan, petualangan, seni, dan kedamaian. Inilah kompleks cita-cita budaya. Whitehead memahami kebenaran dalam kaitannya dengan peradaban sebagai penyesuaian tampakan atau afference dengan kenyataan. Dengan kenyataan, Whitehead memaksudkan sebagai fakta dasariah di mana proses kreatif ke depan berawal. Kenyataan untuk setiap entitas aktual tertentu adalah dunia aktual masa lalu yang secara kausal terejawantah atau terobjektivasikan dalam entitas aktual tersebut. Dengan tampakan atau afference, Whitehead memaksudkan suatu dunia aktual yang terbentuk sebagai hasil aktivitas kreatif subjek yang otonom. Di dalamnya terjadi perpaduan antara yang mental dengan yang fisik, yang ideal dengan yang aktual, yang transenden dengan yang imanen. Tampakan atau afference adalah dampak dari aktivitas kutub mental entitas aktual yang mengubah bentuk, kualitas, dan koordinasi dunia fisik. Kebenaran merupakan kualitas yang melekat pada tampakan atau afference. Kenyataan sendiri tidak dapat benar atau salah. Bagi Whitehead yang lebih mengutamakan pengalaman dengan segala kekayaan dan kompleksitasnya daripada pengetahuan, keindahan lebih luas dan lebih mendasar dibandingkan kebenaran. Whitehead membedakan 3 tipe relasi kebenaran. Pertama, relasi kebenaran yang lugas atau blown truth. Misalnya, seekor banteng bereaksi menyerang ketika melihat kain warna merah yang dikibarkan seorang matador. Kebenaran warna merah kain terungkap dari reaksi menyerang dari banteng yang melihatnya. Kedua, relasi kebenaran indrawi sesuai dengan cerapan panca indera. Misalnya ketika ada burung berkicau di pohon samping rumah dan pendengaran telinga kita normal, maka kebenaran bahwa burung berkicau di pohon samping rumah terungkap dari kenyataan kita mendengar kicauan burung itu. Ketiga, relasi kebenaran simbolik yang khas pada pengalaman manusia yang sadar. Kata-kata entah diucapkan atau ditulis sebagai simbol maknanya merupakan contoh relasi kebenaran simbolik. Kebenaran simbolik. Simbol-simbol tertentu seperti kata-kata yang dipakai dalam puisi ataupun drama tidak hanya menyampaikan makna objektif, tapi juga bentuk subjek penerimanya. Relasi kebenaran simbolik berlaku juga untuk musik, pakaian, upacara atau perayaan, bebauan dalam ritus peribadatan, juga tindak seremonial. Tipe relasi kebenaran yang relevan untuk pemikiran Whitehead tentang kebudayaan adalah relasi kebenaran simbolik.
Whitehead menolak penafsiran intelektualistik dan teoretik dari status proposisi linguistik seperti kaum positivis logis. Misalnya yang menilai status proposisi hanya dari nilai kebenarannya atau dari apakah proposisi itu dapat ditegaskan benar salahnya, entah berdasarkan penalaran logis atau berdasarkan pengalaman indrawi. Dalam perspektif metafisika, pengalaman yang dikembangkan Whitehead di mana pengalaman estetik menjadi model utama penafsiran proposisi adalah undangan yang menarik untuk dirasakan. Dalam pengalaman estetik, fokus perhatiannya adalah pada kedalaman dan intensitas rasa dalam diri subjek yang mengalami. Maksud dan tujuan memandu proses perwujudan diri yang disebut dengan concretions adalah perwujudan keindahan, yakni penyesuaian timbal balik, konkresi gitu kalau menurut istilah Whitehead itu. Jadi konkresi dalam pengalaman, konkresi adalah perwujudan keindahan, yakni penyesuaian timbal balik dari berbagai faktor dalam peristiwa pengalaman. Tempat kedudukan keindahan adalah pada bentuk tanggapan subjek atas apa yang dialami. Di dalamnya unsur nilai dan kebermaknaan bersifat hakiki. Whitehead mendefinisikan seni sebagai penyesuaian yang disengaja dari tampakan terhadap kenyataan. Ia menyebutnya sebagai the education of nature. Karya seni mesti didasarkan atas dan berakar dalam kenyataan yang ada. Karena pengalaman estetik bagi Whitehead merupakan model utama bagi penafsiran pengalaman pada umumnya, maka tak mengherankan bahwa definisi seni yang diberikan Whitehead mirip dengan karakterisasi umum proses pengalaman. Sebagaimana proses pengalaman memiliki suatu tujuan, demikian juga dengan seni. Tujuan seni bagi Whitehead adalah kebenaran dan keindahan. Kendati suatu taraf kesuksesan tertentu sudah dicapai ketika salah satu dari keduanya, entah kebenaran, entah keindahan sudah ada, penyempurnaan seni mengandaikan pencapaian keindahan yang sebenarnya. Kualitas keindahan yang sebenarnya tercapai apabila dalam karya seni terjadi perajutan kemutlakan dengan kenisbian. Kemutlakan datang dari keunikan dan individualitas dari faktor-faktor pembentukannya yang tak dapat direduksi lagi. Masing-masing merupakan suatu fakta tegar yang tidak dapat dielakkan oleh subjek yang mempersepsikannya. Kenisbian muncul dari fakta bahwa semua faktor yang menjadi unsur-unsur pembentuk itu menyerahkan keunikan individualnya sebagai bagian dari penciptaan keselarasan keseluruhan. Kualitas kebenaran tercapai manakala unsur kemutlakan terjaga. Kualitas keindahan diwujudkan manakala unsur kenisbian menjadi keselarasan dalam pembentukan bagian-bagiannya menjadi suatu keseluruhan yang terpadu menjadi satu. Konsep seni dalam pemikiran Whitehead merupakan konsep kunci dalam memahami teori tentang peradaban. Karakteristik karya seni sebagai perajudan kemutlakan dengan kenisbian merupakan alat analisis yang digunakan Whitehead. Bukan hanya untuk menggambarkan pengalaman pada umumnya, tapi juga untuk menganalisis kegiatan sosial yang berkeadaban. Konteks dalam masyarakat yang berkeadaban, kemutlakan individual sebagai tuntutan kebebasan selalu dipadukan dengan kenisbian individual. Peradaban tak mungkin ada dan tetap ada tanpa penyesuaian timbal balik antara pengaturan yang menuntut disiplin warga, masyarakat, dan penghormatan terhadap kebebasan individual. Seperti ditegaskan oleh Whitehead, selain seni, bagi Whitehead petualangan yang merupakan unsur penting dalam peradaban. Pembertahanan secara statis apa yang dipandang sempurna pun tidak dapat bertahan karena bahkan kesempurnaan pun akan tidak tahan terhadap kejenuhan pengulangan terus-menerus. Harus ada petualangan makanya. Cepat atau lambat pengulangan tipe yang dianggap sempurna itu akan mencapai titik jenuh dan menjadi basi.
Tidak ada satu generasi pun yang dapat hanya memreproduksi nenek moyangnya. Salah satu contoh kejenuhan akibat pengulangan tipe yang sama yang dianggap sempurna dalam sejarah perkembangan peradaban yang disebut oleh Whitehead adalah pengulangan capaian budaya Yunani kuno yang penuh gairah, kehidupan dalam karya seni menjadi pengulangan yang pudar dalam budaya Helenistik. Ada kelembutan rasa tetapi tanpa kekuatan petualangan. Tanpa memberi ruang bagi petualangan sebagai medan ekspresi kebebasan individu pada warganya, suatu masyarakat akan menjadi beku, mati, rasa, dan kehilangan gairah hidupnya. Masyarakat itu kehilangan vitalitas semangat kemudaannya. Pentingnya petualangan bagi pengembangan masyarakat yang berkeadaban dalam pandangan Whitehead berakar dalam ciri hakiki kenyataan sendiri. 3 prinsip metafisis yang mendasari menurutnya adalah prinsip proses, prinsip keterbatasan, dan prinsip individualitas. Selaras dengan prinsip proses, kebudayaan perlu dimengerti secara dinamis sebagai kata kerja dan bukan kata benda. Tidak ada puncak budaya yang tak mungkin berubah lagi. Prinsip keterbatasan juga mendasari pentingnya petualangan. Setiap capaian budaya setinggi apapun selalu memiliki keterbatasan. Alasannya adalah dalam capaian itu selalu saja ada unsur yang belum atau tidak terwujudkan. Setiap kegiatan yang bermakna selalu memuat unsur pilihan. Dan dalam setiap pilihan tidak ada hanya unsur yang dimaksudkan, tapi juga ada unsur yang tidak dimasukkan. Eksklusi. Karena dalam perspektif kegiatan yang bersangkutan menjadi tidak relevan. Selalu saja ada yang lain yang sesungguhnya mungkin saja masuk tetapi tidak masuk. Pembayangan alternatif yang mungkin adalah kegiatan apa yang oleh Whitehead disebut dengan conceptual feeling yang mendasari petualangan. Petualangan sebagai kualitas yang mesti ada dalam masyarakat yang berkeadaban erat terkait dengan kegiatan merasakan secara konseptual, kemudian mewujudkan gagasan-gagasan baru. The conceptual entertainment, a new ideas. Prinsip metafisis yang ketiga, yakni prinsip individualitas, juga menggarisbawahi pentingnya petualangan dalam masyarakat yang berkeadaban. Karena prinsip individualitas menekankan kebebasan individu. Masyarakat yang berkeadaban memang mencita-citakan terwujudnya kedamaian dan keselarasan sosial. Akan tetapi cita-cita dan upaya terwujudannya tidak boleh mengorbankan kebebasan individu yang menjadi para warganya. Untuk itu ruang bagi petualangan gagasan atau adventures of ideas guna mewujudkan alternatif yang mungkin dan membawa pembaruan harus tetap disediakan. Berbicara tentang keselarasan ke arah mana proses peradaban ditujukan membawa kita ke pembahasan tentang unsur kualitas dan nilai terakhir dalam kompleks cita-cita budaya dalam pemikiran Whitehead yang perlu diwujudkan, yakni kedamaian. Arti kata perdamaian dalam penggunaan sehari-hari kendati bukannya tanpa kaitan, masih kurang memadai untuk merepresentasikan apa yang dimaksudkan oleh Whitehead dengan perdamaian sebagai satu nilai yang harus ada dan menandai masyarakat yang berkeadaban. Ia memaksudkan sebagai keselarasan dari semua keselarasan yang mengikat bersama 4 nilai atau kualitas masyarakat berkeadaban yang lain, yakni kebenaran, keindahan, seni, dan petualangan. Juga perdamaian. Jadi kebenaran, keindahan, seni, petualangan, dan kedamaian. Pengikatannya sedemikian rupa sehingga menghindarkan proses pengembangan budaya yang menuju masyarakat berkeadaban itu dari egoisme yang penuh keresahan atau konflik tanpa henti karena saling berebut kemenangan bagi dirinya sendiri. Itu kompleks cita-cita budaya dari Whitehead itu adalah satu kebenaran,
kedua adalah keindahan, ketiga adalah seni, keempat ada petualangan, dan kedamaian. Itu yang harus kita gali selanjutnya. Kemudian ada kepentingan budaya atau cultural interest. Mengikuti pandangan Hall dengan kepentingan budaya dimaksudkan cara-cara lewat manusia menyalurkan energi mereka guna mewujudkan cita-cita budaya yang mendefinisikan masyarakatnya dan mencapai tujuan masyarakat yang berkeadaban. Salah satu bentuk kepentingan budaya yang dapat mewujudkan cita-cita budaya guna mencapai tujuan masyarakat yang berkeadaban adalah sains. Kenyataan bahwa sains tidak disebut sebagai salah satu kualitas atau nilai yang menurut Whitehead menandai masyarakat yang berkeadaban telah menyebabkan orang seperti A.H. Johnson misalnya menarik kesimpulan bahwa bagi Whitehead, sains bukanlah hal yang niscaya diperlukan dalam masyarakat yang berkeadaban. Penulis setuju dengan Hall bahwa tafsiran dan penarikan kesimpulan Johnson itu tidak tepat. Sains tidak disebut oleh Whitehead sebagai salah dari 5 nilai yang menandai masyarakat yang berkeadaban. Bukan karena sains tidak penting untuk peradaban, tetapi karena sains bukanlah nilai yang menandai masyarakat yang berkeadaban. Sains adalah salah satu bentuk kepentingan budaya yang dapat menunjang ataupun menghalangi terwujudnya 5 nilai yang menandai masyarakat yang berkeadaban yang sudah dijelaskan di atas. Kendati Whitehead bersikap kritis terhadap sains, pada umumnya ia menghargai penting dan sumbangan sains bagi peradaban manusia. Fungsi sains bagi proses peradaban kalau ditempatkan dalam konteks kelima ciri yang menandai masyarakat yang berkeadaban di atas secara khusus menunjang nilai kebenaran dan petualangan. Benarlah bahwa bagi Whitehead kebenaran yang disajikan oleh sains tentang kenyataan yang ada bukanlah kebenaran yang mutlak dan tak ada berubah. Kebenaran pengetahuan yang dihasilkan sains selalu bersifat sementara, yakni benar selama belum ada bukti lain yang menggugurkannya. Sains secara metodis selalu melibatkan abstraksi dari fakta yang konkret. Walaupun demikian, bagi Whitehead, sains juga mengungkapkan suatu objektif tentang apa yang ada dalam alam. Ia memahami hukum alam sebagai suatu yang imanen dalam alam. Artinya, tatanan alam mengungkapkan ciri hal yang irreal yang secara bersamaan membentuk eksistensi yang perlu ditemukan dalam alam. Sesuai dengan ajaran ini, para pelaku sains mengupayakan penjelasan tentang gejala-gejala yang menyingkapkan potensi-potensi yang terkandung dalam alam dan bukan sekedar memaparkan apa yang dapat diamati dan diukur. Selain menyumbang bagi perwujudan nilai kebenaran dalam perspektif nilai-nilai yang menandai masyarakat yang berkeadaban, sains juga menunjang nilai petualangan. Keterbatasan kebenaran sains disebabkan oleh keterbatasan konsep-konsepnya untuk